Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, namaku Nana Rosdiana, dan aku adalah seorang desainer grafis. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Di video kali ini, aku ingin sharing cara membuat gambar vektor di Graphic Designer. Kita buka dulu aja ya URL-nya. Nah, di sini tuh aku menggunakan browser Safari. Nah, URL-nya itu bisa kalian ketikkan designer.graphic.io. Nah, ini kita udah masuk ke halaman websitenya. Jadi, si Graphic Designer ini adalah cloud-based app. Jadi, kita nggak perlu install karena dia berbasis online gitu. Ini adalah versi gratis dari Adobe Illustrator. Dan ini cocok banget buat bikin logo gitu. Jadi kan sama ini software atau aplikasi yang kita tahu untuk membuat vektor itu yaitu Adobe Illustrator gitu, dimana kalau Adobe Illustrator ini adalah software yang biasa digunakan oleh desainer grafis yang pro ya, jadi dia berbayar. Nah, ini tuh versi gratisnya dari si Adobe Illustrator gitu, walaupun tools yang ada di sini tuh nggak banyak juga ya, nggak kayak si Adobe Illustrator, tapi ini lumayan lah buat kita bikin gambar vektor di sini gitu. Nah, ini kita udah masuk ke halaman si designergraphic.io-nya. Nanti aku akan ketikkan URL-nya di description box supaya kalian lebih mudah kliknya. Nah, di sini tuh kita diminta untuk login. Nah, ini kan untuk masukin username sama password ya, karena kita belum pernah daftar sebelumnya, maka kalian bisa daftar dulu dengan create free account di sini. Atau bisa juga login menggunakan Facebook ataupun email Google kalian gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah klik free account-nya di sini, nah ini kalian diminta ketikkan email address, terus kemudian first name, last name, terus password yang mau kalian create gitu. Terus di sini kan kalian checklist yang I agree bla 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 ini, nanti tinggal create account gitu. Nah, kalau misalnya kalian gak mau bikin account di sini, kalian bisa login menggunakan Facebook ataupun Google Mail ini gitu. Nah, kayak gitu. Nah, setelah masuk ke halamannya, ini aku pakai Chrome yang aku udah masuk ke halamannya dia gitu. Nah, di sini nanti ini tampilan halaman setelah kalian login. Nah, di sini ada pop up, di sini ada pilihannya di menu samping ini ada new design, ada new from template, ada open from graphic cloud, open from computer, dan open design. Nah, yang di new design ini, di sini tuh pilihannya ada print, terus ada web atau desktop, sosial media, terus device, terus ada print on demand, dan juga new from template. Nah, di sini printnya itu disediakan juga ada paper size. Paper size-nya di sini tuh banyak banget pilihannya, ada mulai dari yang biasa digunakan sih biasanya A3, kalau enggak A4 gitu. Di sini juga bisa sampai A6 gitu, A7 dan seterusnya, ukuran-ukuran dari si papernya. Di sini juga ada sampai ukuran postcard. Nah, terus di web atau desktopnya biasanya ini screen size. Nah, di situ biasa kalian buat blog cover, website, terus website itu ada berbagai macam pilihan screen size-nya, ada yang large, medium, normal, dan sebagainya. Dari situ juga ada sosial media. Kalau misalnya kalian mau bikin Facebook post, terus Instagram post gitu, ini yang feed ya. Sini ada Instagram stories gitu yang buat story-nya dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini juga ada device. Device-nya tuh ini ukuran screen dari handphone, ada iPhone X, terus iPhone 5 gitu, Android mobile dan sebagainya.
Ini juga bisa untuk print item kayak misalnya ini t-shirt kayak gitu. Terus sini new from template ini juga sama sih, sama kayak yang menu di bawah ini. Jadi kita udah disediain template dari si graphic designernya. Kalau misalnya diklik, dan itu ada sosial media, presentasi, poster, Facebook post dan sebagainya. Di sini bisa kalian gunakan template. Kalau misalnya kalian nggak mau desain dari awal. Sini juga kalian bisa klik secara manual kalau misalnya kalian mau di custom size gitu. Bisa kalian klik ketikkan di sini panjang sama lebarnya itu berapa. Di sini juga bisa pakai ukuran pixel ataupun ukuran lainnya itu bisa milimeter, sentimeter, inch, point dan sebagainya ya. Nah, ini tinggal di create aja. Nah, di sini aku akan praktekin itu cara membuat vektor gitu. Jadi kita nggak perlu jago gambar untuk buat vektor. Kita bisa menggunakan foto untuk kita buat gambar vektornya. Misalnya kalian mau bikin logo ya, dan itu kan nggak perlu jago gambar sih buat bikinnya gitu. Jadi aku akan praktekkan di sini misalnya menggunakan paper size ya, ukuran print aja. Di sini aku menggunakan ukuran yang A4 yaitu 210 kali 297 mm. Nah, ini adalah halaman dari si graphic designernya. Nah, ini kalau kalian udah pernah pakai Adobe Illustrator, pasti kalian paham sama tools-tools yang di sini. Nah, di sini aku akan jelasin sedikit sama toolsnya. Di situ ada pointer, terus ada subselect, lasso, sama layer, slice gitu. Terus di sini juga ada pointer tuh kayak buat gerakin gambar kalian nanti ya. Terus di sini ada shape nih yang ikonnya lingkaran sama kotak. Di situ ada pilihan line untuk membuat garis. Di situ ada rectangle untuk buat kotak. Terus ada ellipse kalau kalian butuh buat lingkaran atau bentuk ellipse, polygon, triangle, stars. Terus di sini juga ada pen tool. Nah, ini tuh yang jadi ciri khas banget buat gambar vektor. Kalau kalian udah pernah buka di Illustrator, pasti kalian tahu tentang pen tool ini. Terus di sini juga ada knife untuk potong gambarnya. Di sini juga ada text tool atau ikonnya tuh bentuk huruf T gini ya. Dari situ juga bisa setting kayak alignmentnya mau di left, center atau right gitu. Terus bisa ukur spasi, terus size dan lain sebagainya. Di sini juga ada icon place image kalau kalian mau place gambar ke dalam sini gitu. Dan di samping sini ada page. Ini menunjukkan berapa halaman yang mau kalian buat. Jadi ini bisa multi page ya. Kalau ini kan satu nih. Kalau kalian mau buat lagi page di sebelahnya, kalian bisa klik yang icon ini nih, create new page. Nah, di situ bakal ada page di halaman berikutnya gitu. Nah, ini aku akan pakai yang page satu aja ya, karena aku kan contohnya satu gambar. Nah, di sini juga ada layers. Ya, kalian pasti udah paham ya tentang layers buat nyusun gambarnya gitu. Dan di sini aku akan menggunakan image. Jadi aku akan klik di sini place image. Kalian bisa klik bagian segitiga kecilnya yang di sini ataupun icon image-nya yang ini. Nah, ini aku sudah sediakan di desktop. Nah, ini gambarnya yang akan kita tracing. Jadi aku akan praktekkan teknik tracing di sini. Jadi kalian tuh nggak usah bisa jago gambar gitu untuk buat vektornya. Nah, di sini aku menggunakan foto kacamata. Kalian bisa gunain foto apa aja sih yang mau kalian tracing gambarnya nanti dari foto menjadi gambar. Nah, pertama aku bakal kurangin opacity-nya dulu supaya kita gambar nge-tracingnya. Nah, ini terserah sih kalian mau ke berapa persen ya opacity-nya, karena semakin
ke kiri itu maka opacity-nya akan semakin sedikit dan pencahayaannya itu akan semakin redup gitu. Kalau misalnya ke kanan tuh maka akan semakin jelas gitu gambarnya. Nah, ini aku akan opacity sekitar 40% kali ya. Nah, kira-kira segini. Terus aku bakalan kunci layernya, lock layers. Nah, jadi kalau misalnya aku nggak lock layersnya, ini tuh bakal lari kemana-mana gitu, kesenggol kemana-mana. Nah, kalau ini aku lock, nah dia nggak bakal geser kemana-mana gitu. Jadi gambarnya standby. Nah, untuk membuat gambar vektornya, kita menggunakan tools yang namanya pen tool. Yang ini ya, ikonnya yang kayak gambar pena. Nah, terus tinggal kalian klik aja di sini. Nah, kalau udah, terus kalian tinggal ikutin shape-nya dari bentuk kacamatanya. Nah, misalnya aku akan buat dari mulai dari ukuran frame-nya dulu nih, bentuk frame-nya. Kalian tinggal ikutin aja bentuknya dari bentuk kacamatanya. Nah, ini kita mulai dari satu titik. Nah, ini tinggal kalian gerakin aja menggunakan mouse ya. Terus kalau mau ngelengkungin ya tinggal dilengkungin gini aja. Nah, kalau udah kebentuk satu titik, kalian tinggal lengkungin lagi terus sampai shape-nya benar-benar kebentuk kayak kacamatanya. Ini aku akan coba buat satu frame-nya dulu ya. Nah, ini muncul pop-up di sini. Please save this file to the Graphite Cloud to enable autosave. Jadi kita tinggal save to cloud aja. Jadi dia akan tersimpan secara otomatis. Kita jadi nggak perlu Ctrl S gitu loh. Jadi tinggal save to cloud. Nah, ini. Nah, bentuknya di sini tinggal kita bisa new folder kalau misalnya kalian mau buat dalam bentuk folder ya. Terus saya ini aku buat logo kacamata. Tinggal di create aja gitu. Kalau misalnya kalian mau ini di beda folder, nah tinggal di save di sini. Nah, ini untitled 1, tadi kita belum namain filenya ya, kalian bisa namain filenya mau apa, misalnya di sini logo kacamata. Nah, tinggal klik save aja di sini. Nah, ini udah ke save. Nah, ini tadi bentuk kacamata yang tadi ya. Nah, ini kita lanjutin lagi. Nah, ini aku akan selesaikan frame-nya dulu. Bagian atasnya sini. Ini nggak apa-apa kalau misalnya belum rapi. Nanti bisa kita rapihin pakai pen tool-nya. Tinggal diikutin aja shape-nya sesuai bentuk kacamatanya. Nah, ini sampai ketemu titik yang pertama tadi kita buat. Nah, ini kalau udah, kalian untuk mengakhiri tinggal klik pointer tool-nya. Nah, ini udah satu ya ke bentuk frame-nya. Ini dia otomatis warna fills-nya putih di sini nih. Nah, kalau misalnya kalian mau hilangin warnanya dulu, kalian bisa hidden dulu warna fill-nya ini. Nah, aku akan rapiin dulu sih bentuk kacamatanya. Kita klik lagi pen tool-nya. Nah, arahkan pointernya ke bagian sini. Sorry, klik dulu menggunakan pointer tool, kemudian klik pen tool-nya. Nah, ini kan dia akan ngebentuk titik-titik. Nah, kita tinggal mainin aja, klik di poinnya, di titiknya, terus kemudian kalian tinggal menggunakan mouse ya, kalian bisa bentuk frame-nya ini jadi melengkung-melengkung. Ini dia akan tandanya berubah. Kalau misalnya kita mau nambah poin di sini, dia akan ngebentuk plus ya. Ini bisa kelihatan ya, ini aku zoom. Nah, ini tandanya poinnya jadi plus. Kalau misalnya kita mau tambah plus kayak gitu. Terus kalau misalnya kita arahin ke sini, terus dia akan
ngerubah bentuknya kayak bentuk apa ya, ini left tool gitu loh, kayak bentuk japitan gitu, terus tinggal kita puter aja supaya dia ngelengkung, ngebentuk shape-nya biar rapi. Nah, di bagian sini juga kalau kalian mau undo, kalian tinggal ini klik di sini panah yang sebelah kiri ini atau Ctrl Z atau Command Z. Nah, ini aku akan rapiin pakai, kalian juga bisa rapiin menggunakan ini sub select yang di bawah pointer ini yang panahnya warna putih. Jadi bisa kita rapihin menggunakan itu, tinggal digeser. Ini juga kepanjangan, tinggal digeser. Mungkin kalau pertama kali bakal masih kagok, tapi kalau udah biasa itu bakal gampang kok. Arahin pointer, arahin menggunakan ini lagi. Kalian bisa buat versi lebih rapinya lah, tinggal ngikutin frame-nya aja ini dari kacamata yang mau kita buat. Nah, kalau udah kebentuk frame-nya, ini aku akan ngebentuk bagian, ini kurang rapi sedikit ya. Aku akan membentuk bagian bawah kacamatanya ini nih. Sama menggunakan pen tool juga, dan terus tinggal kita buat mengikuti bentuknya, sama kayak yang bagian frame tadi. Nah, ini karena warnanya di otomatis putih, kalian tinggal hidden aja pakai yang ini. Toggle visibility, kalian klik bagian matanya, nanti dia akan transparan, jadi nggak ada warnanya. Ini aku akan klik subselect supaya lebih rapi. Nah, ini tuh udah, anggap aja udah rapi ya. Terus ini kan tadi kita bikin frame-nya duluan nih. Nih, terus ini kan pad-nya bisa kita namain sih di sini. Saya ini frame, biar gampang ya. Terus di sini tuh ini kaca, anggap aja kaca. Nah, si frame ini posisinya itu kan ada di bawah si kaca gitu. Nah, ini aku akan buat frame-nya itu ada di atas kaca, tinggal digeser aja. Nah, jadi ketika nanti aku warnain, posisi kacanya ini ada di belakang frame-nya gitu. Nah, misal aku bakal warnain ya. Nah, ini aku akan warnain di sini nih. Kalau misal kalian mau warnain, tadi kan kita hidden nih visibility-nya, tinggal kalian klik lagi aja toggle visibility-nya, terus kalian bisa warnain terserah mau warna apa. Di sini aku pilih warna abu-abu ini kali ya.
Oke, nah ini tuh bisa kalian warnain outline-nya. Kalau misalnya kalian mau warnain outline-nya, di situ ada borders gitu. Nah, di sini borders, pilih warnanya. Misalnya kamu mau warna outline-nya tuh hijau. Jadi akan berubah bordernya jadi hijau. Tapi karena di sini aku nggak mau warnain bordernya, jadi aku akan klik di sini yang tanda mata ini, toggle visibility-nya jadi off. Jadi dia nggak ada warna outline-nya. Nah, yang kacamata bagian bawah ini mau aku warnain fills-nya itu warna hitam. Nah, jadi kacamata hitam kayak gini. Nah, ini tadi kalau misalnya mau buat bedain ya, itu layers-nya kalau dia yang bagian kaca ada di atas, maka dia nah ini bakal di atas si frame-nya gitu. Tapi kalau kacanya kita pindah ke bagian bawah, nah dia Nah, dia bakal ada di bawah frame-nya. Kalian bisa juga klik kanan. Terus di sini pilih yang pilih yang arrange, terus kemudian pilih mau bring to front atau send to back ya. Kalau kalian mau atur atas bawahnya layers gitu. Nah, kalau udah, terus ini aku kan tracing bagian bingkainya. Ini bingkainya ini. Nah, ini akan aku warnain sama kayak si frame-nya. Di sini aku akan klik eyedropper tool-nya ya. Jadi dia akan sama warnanya sama ini. Terus di sini aku juga mau pakai outline. Nah, jadi bingkainya bakal sama. Nah, ini aku akan rapiin dulu. Supaya dia rapet. Nggak ada celah. Nah, kayak gini jadinya. Ini. Nah, udah, ini karena kacamata adalah kanan kirinya sama ya, jadi aku akan grup aja. Nah, fungsinya di grup itu klik kanan terus pilih group selection. Jadi si frame sama si kacanya ini jadi satu nih kalau kita pindahin. Tadi kan kalau nggak di grup dia satu-satu nih, pisah ya. Gitu nih kalau misalnya kita pisahin. Nah, ini kalau di grup ya dia jadi satu itu. Klik kanan kemudian group selection. Nah, ini udah ke grup. Di sini aku akan copy paste. Jadi biar sama kanan kiri, Ctrl C kemudian Ctrl V. Nah, itu tinggal digeser. Nah, ini kan karena dia tadi bentuknya masih yang sebelah kiri ya ini. Dan kita akan buat yang sebelah kanan, klik kanan. Kemudian pilih transform, kemudian flip horizontal. Nah, ini dia akan sama, jadi posisi kanan kiri. Nah, ini udah jadi bentuk kacamatanya. Nah, kita tinggal hidden aja fotonya. Nah, ini udah jadi bentuk kacamatanya. Ya, jadi kan nggak perlu bisa gambar kacamata, kalian tinggal tracing aja tadi tekniknya dengan menggunakan foto. Nah, kalau udah, kita tinggal blok aja, kemudian kita group lagi, biar nggak misah-misah. Terus klik kanan aja, terus pilih group selection. Ini udah jadi bentuk kacamata. Nah, ini kalau misalnya kita mau dia di tengah-tengah posisinya, tinggal pakai di sini tuh yang center. Nah, ini tuh align center. Kemudian kalau mau benar-benar di tengah-tengah, align center lagi. Nah, dia akan posisinya ada di tengah-tengah dari si kertasnya. Nah, kalian bisa
tambahin di sini teks. Kalau misalnya mau ditambahin teks, tinggal kalian pilih aja icon yang text tool ini, kemudian kalian drag kayak gini. Nah, kemudian kalian mau tambahin teksnya apa nih di sini. Misalnya aku tulis logo kacamata. Nah, kalau udah, terus kemudian kalian bisa pilih font yang ada di sini. Ini fontnya Open Sans. Di sini kalian bisa pilih berbagai macam huruf yang tersedia. Di sini ada Oswald, terus Overlock, Overpass, dan sebagainya. Di sini aku pakai yang Open Sans aja. Nah, terus di sini bisa kita alignment di center. Terus aku mau pakai yang bold, jadi dia lebih bold gitu, keren. Terus di sini bisa ganti ukuran size-nya, terserah. Beberapa di sini 36 kali ya. Atau enggak 48 deh. Nah, ini karena kegedean teksnya. Tinggal tarik aja. Kayak gitu. Nah, ini tinggal pakai yang di atas ini nih, align-nya center. Jadi dia letaknya di center. Nah, ini tinggal di atas ini deh. Nah, udah jadi deh gambar vektornya kayak gini. Ini tinggal kita centerin lagi. Kayak gini, logo kacamata. Nah, kalau udah gambar vektor yang udah kalian buat ini, bisa kalian save. Nah, terus nah ini udah save ya nih. Dia lagi synchronize dulu. Nah, kalau udah, terus kalian bisa save di sini tuh save to local file atau save to CloudS. Kalau local file itu kalian save di komputer kalian gitu. Nah, ini si filenya si graphic design-nya ya, formatnya .gv design gitu. Kalian bisa save di sini. Kalau misalnya kalian mau save di komputer kalian ya, ini aku taruh di desktop lagi, tinggal klik save. Nah, bisa juga di sini kalau untuk save file vektornya atau file aslinya atau file mentahnya itu, kalian tinggal di sini pilih menu file, kemudian kalian pilih export, terus yang scalable vector graphics atau di sini .svg. Nah, ini nanti bisa kalian buka gambarnya di Adobe Illustrator atau software berbasis vektor lainnya. Ini aku pilih ini ya, SVG. Nah, di sini aku taruh lagi di desktop. Misalnya logo kacamata SVG. Gitu. Atau bisa kalian langsung ekspor. Di sini ada pilihan PNG ataupun JPEG ya. Kalau misalnya kalian mau ekspor ke file yang lainnya gitu. Nah, misalnya ini aku ekspor ke JPEG deh. Ya, aku namain lagi logo kacamata. Ini tinggal di save. Nah, udah deh. Kayak gitu. Nah, kita akan tes menggunakan Adobe Illustrator. Nah, ini tadi udah aku taruh di desktop. Ini file JPEG-nya. Ini logo kacamata. Nah, selanjutnya aku akan buka yang SVG ini di Adobe Illustrator. Kita akan lihat dia filenya berubah apa enggak, bisa dibuka atau enggak. Ini aku buka dulu Adobe Illustrator-nya. Ini oke aja. Nah, oke. Ini vektor yang tadi kita buat di Graphic Designer itu bisa kita buka di Adobe Illustrator.
Tadi nyup ke your texture. Nah, ini bisa kita buka di Adobe Illustrator ya. Tuh, terus bisa kita bisa juga. Kayak gitu. Terus bisa kita juga edit. Nah, di sini kalau di Adobe Illustrator ini pen toolnya. Gitu. Misalnya aku mau kurangin. Tuh, bisa, tetap bisa. Nah, kayak gitu. Jadi cara gambar vektor di Graphic Designer. Ya lumayan lah ya untuk beginner yang baru memulai desain si Graphic Designer ini. Oke. Nah, kayak gitu deh. Oke, mungkin segitu aja tutorialnya. Semoga tutorialnya bermanfaat buat kalian. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.